pada dasarnya sebenarnya kalau diabetes gitu lebih ke ngontrol si penyakitnya kan ya dok? Iya, sampai sekarang diabetes itu belum ada obatnya sayangnya. Tapi di kemudian hari akan ada cangkok pankreas, akan ada cangkok transplantasi sel-sel pembentuk insulin di pankreas. Kualitas hidup penderita diabetes atau penyandang diabetes atau diabetesi itu bisa sama bagusnya dengan orang yang normal tanpa diabetes kalau menjaga gula darahnya sampai ke batas yang sama dengan orang normal. PR-nya cuma itu. Iya, susah-susah gampang tapi kelihatannya ngomongnya mudah sih. Susah-susah gampang berarti susah tapi gampang, tapi bisa dikerjakan. Oh iya, intinya adalah harus positif mind aja ya sahabat Sonora kayaknya. Jengkel sahabat Sonora, lo ngomong enak aja. gitu Itu katanya. dia makanya. Ada yang bilang, ada nih sebenarnya tiktokers yang lagi viral. Namanya adalah Saya Saul. Saya bukan tiktoker, saya hanya penyiar Sonora. Namanya Margo Steffi. Nah, dia ini penderita diabetes dari kecil dan bahkan sampai sekarang setiap hari harus memasukkan insulin ke tubuhnya yang tadi katanya Doksan. Nah, berarti apakah orang yang terkena diabetes ini sampai remaja bahkan juga harus melakukan hal yang sama berarti dok? Kembali lagi tergantung diagnosanya tipe 1 atau tipe 2. Kalau dia tipe 1, iya, seumur hidup dia membutuhkan suntikan insulin gitu ya berarti? Iya. Kecuali kalau pengobatan yang tadi disebutkan udah ada, ya tinggal transplantasi pankreas, sembuh deh gitu. Tapi kan untuk sementara ini masih belum. Iya, senantiasa harus menyuntikkan. insulin. Tapi kalau remaja ini kenanya diabetes yang tipe 2, ya sebetulnya tipe 2 lebih mudah dikendalikan karena kaitannya dengan gaya hidup itu sangat besar ya. Jadi kalau dia bisa mengontrol porsi karbohidratnya, bisa mengontrol porsi olahraganya, tidurnya gitu ya, aktivitas fisiknya, itu kebutuhan akan obat tuh bisa sangat minimal sampai tidak. Jadi mungkin nggak perlu obat minum, nggak perlu insulin, bisa sampai ke tahap seperti itu. Tapi memang intinya adalah yang dikontrol itu tadi ya. Iya. Dan jangan lupa, jangan mentang-mentang nih misalnya udah SMA lulus kuliah gitu. Lah kata dokter Santi kalau gulanya bagus, gak usah minum obat gitu kan. Terus ini udah bagus gulanya, terus ngerasa udah nggak perlu minum obat. Bener. Tapi nggak pernah kontrol. Ingat, diabetes nggak ada gejalanya, jadi tetap harus kontrol berapa gula darahmu karena nggak bisa ditebak-tebak, dilihat di jari nggak kelihatan. Tapi ada alat untuk kontrol gula darah nggak sih dok? Ada yang untuk ngedetek gula darah itu ada kan? Ambil yang paling gampang tes yang di jari ini gitu. Yang keluar darahnya setetes, terus masukin ke stripnya di alatnya, terus nanti keluar angkanya. Tapi ada juga yang alat untuk ngecek gula darah yang dari air mata. Gimana dok San? Ya dari air mata. Masa harus nangis dulu dok? Ya enggak lah. Tapi itu masih belum dijual bebas sih, masih dalam penelitian. Karena memperhitungkan bahwa kalau ditusuk kan nggak semua orang suka ditusuk kan. Walaupun nggak sakit tapi namanya takut sama jarum, ketakutannya itu berlebihan gitu. Tapi mungkin juga bisa diambil dari lengan sini. Kan yang kayak di lab itu pakai jarum yang kayak dimasukin jarum ada tabungnya. Atau bisa juga lewat urin. Walaupun lewat urin tidak terlalu akurat karena yang dilihat hanya ketonnya. Jadi nggak bisa dipakai keton dan glukosa bisa, tapi kalau sedikit nggak kelihatan gitu. Jadi tetap pemeriksaannya darah yang dikit gitu ya. Iya. Oke. Ini ngomongin soal diabetes sahabat Sonora kayaknya belum afdol kalau ngomongin soal pengobatan. Tadi kan cara ngontrolnya gimana, terus cara ngelihat seberapa tingkat gula darahnya. Ya. Pengobatan untuk diabetes ini, Dokter Santi, apa aja sih sebenarnya yang harus dijalanin? Sebenarnya yang pertama tahu dulu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa, terutama dokter ya, berpikir bahwa pasien-pasien kita tuh tahu kalau kita ngomong jangan banyak karbohidrat ya. Tapi saya sering mendapatkan, ini sejujurnya dari pengalaman praktek, ketika mereka iya aja, mungkin karena ngelihat muka dokter Santi udah jutek banget gitu ya. Iya dok. Tapi ketika dikonfirmasi, kurang lebih paham nggak yang namanya karbohidrat itu apa?
mereka melongo. Memang agak terkejut ya, tapi ini fakta di lapangan bahwa tidak semua orang mengerti bahwa karbohidrat itu apaan gitu loh. Jadi ketika saya tanya, misal saya tes kan, misalnya deh contoh karbohidrat apa? Telur karbohidrat bukan? Iya. Jadi dia bingung. Akhirnya menjelaskan dengan bahasa yang lebih simple gitu. Misalnya semua bahan makanan yang dibuat dengan menggunakan beras. Jadi nasi putih, nasi uduk, nasi kuning, lontong, lemper, ketupat, bubur. Lapar gak sih Doksan? Di data. Karena kalau pasien tidak punya pengetahuan yang cukup, apa-apa yang harus dibatasi, apa-apa yang boleh dimakan, kacau. Jadi semuanya iniin ya. Iya, dan dia juga harus punya pengetahuan tentang kemungkinan komplikasi yang akan terjadi. Karena komplikasi itu tinggal di absen, banyak banget. Karena nggak tahu dari awal dari itu atas tadi sampai ya. bawah gitu ya. Dari atas misalnya gangguan mood gitu kan, bisa kalau ada gula gitu. Terus kebutaan, mulai dari katarak, glaukoma, semua bisa terjadi. Terus gigi jadi tanggal, terus gusinya sering turun, gusinya regresi. Kan gusi kan ada yang tajam-tajam gitu, itu jadi turun sehingga gusinya sering mengalami radang gusi, bengkak gitu. Terus giginya jadi lebih sering tanggal, lebih sering bolong gitu. Terus mulutnya kering, terus mengganggu aroma mulut. Terus bisa sampai ke lemes, letih, lemah, lesu, lunglai, persarafan, jadi kesemutan dan sebagainya, sampai ke amputasi kaki. Itu kalau versi hardcore-nya ya. Ini ya komplikasi yang mungkin terjadi kalau yang tidak, sebenarnya bisa dicegah. 80-85% dari seluruh komplikasi diabetes itu bisa dicegah kalau diabetes diketahui lebih cepat dan diabetes dikendalikan dengan baik. Itu pengaturan pola makan, terus pengaturan aktivitas. Nah, remaja kan banyak bergerak loh, remaja loh Doksa. Jarinya yang bergerak. Bisa ya sudah, baiklah ya, oke. Jarinya yang bergerak. Karena kalau zaman dulu lihat anak-anak keliaran di jalanan naik sepeda juga orang tua biarin aja anaknya banyak gitu kan. Terus kecelakaan juga dikit, perampokan, kekerasan, kriminalitas rendah. Jadi anak-anak keliaran di jalan manjat pohon apa didiemin aja kan? Iya benar. Coba dulu manjat nggak? Manjat. Iya sama. Tapi sekarang coba boro-boro manjat naik bangku aja. Nanti jatuh kamu. Berarti sebenarnya nggak apa-apa dong kalau misalnya masih remaja, masih anak-anak kayak yang mereka kiri kanan. Iya, dalam batas-batas tertentu. Maksudnya untuk bergerak itu tadi kan? Iya, justru harus diakomodasi, diberikan tempat yang layak, yang tidak berbahaya tentunya, supaya anak itu mengalami kecintaan terhadap sesuatu yang bergerak gitu loh. Karena anak kalau dari kecil dibiasain duduk anteng, cuman satu sofa doang, boleh bergerak di situ-situ doang gitu. Itu nanti bertumbuh dengan terbiasa duduk tenang. Padahal untuk salah satu tiang pengobatan diabetes itu harus menggunakan maksimal aktivitas tubuhnya, baik untuk olahraga maupun untuk ya itu tadi udah ya. Satu lagi terakhir, monitor. Monitor apa yang perlu dimonitor, Dok? Yang dimonitor adalah gula darah dan faktor-faktor yang lainnya yang akan memperberat si penyakit diabetesnya atau yang kemudian hari akan diakibatkan oleh diabetesnya. Emang apa aja faktornya, Dok? Berat badan yang harus dicek nih ya. Tadi gulanya, berat badan, kolesterol, lingkar pinggang, tekanan darah. Oh, kenapa lingkar pinggang? Karena kalau berat badannya nambah tapi dia tambah tinggi kan nggak masalah. Kalau lingkar pinggangnya nggak tambah, tapi kalau lingkar pinggangnya bertambah alias tambah gendut, maka perlu berhati-hati karena lemak yang berkumpul di daerah perut itu cenderung lebih mengindikasikan adanya lapisan lemak yang menutupi organ-organ vital. Misalnya jantung, bukan yang vital yang satu itu bukan. Maksudnya lebih jantung. megang ke perut sih, Doksan. Kayaknya lebih banyak lemak di perut sih, Doksan. Di jantung, di liver, di hati, ya itu bisa diselubungi oleh lemak gitu. Kalau lemaknya banyak di perut. Tapi kalau lemak yang banyak di daerah bokong atau di paha gitu ya, itu relatif dalam tanda kutip lebih aman daripada lemak yang berkumpul di daerah perut. Makanya lingkar perut tuh menjadi dominan.
Normalnya berapa sih Doksan? Jadi was-was Kalau juga nih. laki-laki 90, kalau perempuan 80 sentimeter. Aman. Aman. Masih aman. Berapa? 32. Waduh, mall. Masih aman. Tapi itu tadi tips-tips yang bisa dijalani juga untuk remaja yang sudah mengalami diabetes ya. Doksan, semoga membantu. Dan ini juga karena sudah ada tipsnya, berarti kita harus akhiri dulu perbincangan kita soal diabetes pada remaja, Doksan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sharing-sharing. Mudah-mudahan remaja-remaja atau orang tua remaja yang mendengarkan jadi tergugah untuk melakukan perombakan lah ya. Cek refleksi pada gaya hidup yang sudah dilakukan, terus cek anak saya kena apa enggak sih, atau saya kena atau enggak sih, tapi masih remaja, nggak apa-apa, dicek aja boleh, dan harus sih sebenarnya, bukan boleh aja. Karena memang pada dasarnya adalah harus dikontrol dulu. Karena apa, Doksan? Karena sehat itu mudah, sehat itu murah. Memang agak nggak nyambung sih dengan apa yang diomongin Sesa dengan tagline-nya, cuman kayak intinya itu ya, sahabat Sonora. Harus ditutup ada pembukaan, ya. Ada penutupnya juga. Tapi untuk ada sahabat Sonora yang pengen tahu tentang topik-topik ataupun informasi-informasi kesehatan lainnya, boleh pantengin terus Sonora FM ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, untuk like, untuk share, komen. Mana? Di situ kan sebelah kanan, di sini. yang sebelah kiri subscribe-nya, Dosan. Gitu. Nah, di bawahnya bisa komen juga kira-kira mau topik apa lagi nih seputar kesehatan yang ingin dibahas di Kamu Sehat. Kita ketemu lagi di episode-episode lainnya. Bye.